Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Logis dan Gamblang. Bekerjasama dengan Yayasan Penelitian dan Pengembangan Telematika Indonesia (YPPTI), kami akan membahas pertelekomunikasian secara logis, mudah dipahami dan gamblang. Kami bercerita, silakan Anda komentar. Masih bersama saya sekarang ini Pak Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Bapak Dr. Ismail, dan juga ada Prof. Jamhari, guru saya ini dari Guru Besar Fakultas Teknik UI dan juga Ketua Dewan Pembina YPPTI. Ini teman-teman lama semua, Prof. ya, Pak Dirjen ya. Nah, kalau di luar negeri kan ini udah digelar teknologi 5G. Itu yang katanya internetnya bisa melebihi kecepatan daripada yang sekarang. Kalau di Indonesia sendiri kesiapan implementasi infrastrukturnya seperti apa nih? Kita akan lompat nggak ke 6G? Nah, itu aja, Pak. Menarik ya. Lompat nggak ke 6G, Bro? Betul. Jadi teknologi itu memang bergerak sangat cepat ya. Kalau dulu dari 2G menjadi 3G itu butuh 10 tahun. 10 tahun, betul. 3G menjadi 4G itu 7 tahunan gitu. Ya. 4G itu sudah 5 tahun. Nah ini 5G ini belum apa-apa sudah kita dengar. Udah muncul terus. Saya ingat dulu 2010 ya, Prof. ya, udah mulai muncul 5G gitu sampai 5 tahun mungkin 6G-nya juga sudah bisa beroperasi. Kita memang agak mengalami kesulitan ya Indonesia ini karena kita bukan produsen teknologi. Sehingga kita ketika berpindah teknologi yang lebih advance itu membutuhkan investasi yang besar. Karena apa? Karena hampir semua perangkat-perangkat itu harus diimport gitu. Perangkatnya diproduksinya oleh produsen teknologi country tadi, kita memanfaatkan. Nah, yang kedua nih, Mas Anggi, masalah juga negara kita ini bukan negara yang kecil. Negara kita ini sangat luas, dari Sabang sampai Merauke. Untuk menuntaskan coverage 4G di Indonesia itu juga membutuhkan waktu yang sudah sangat lama. Itu hampir 7-8 tahun para operator menggelar jaringan yang bisa mengcover almost all dari wilayah Indonesia. Dan ini belum semua sekarang, walaupun itu masih juga ada daerah-daerah di pelosok-pelosok di tanah air, daerah rural area kita belum semua. Pulau Jawa udah ada 4G. Kalau Pulau Jawa oke lah. Kalau saya bilang sudah 90%, 90% lah masyarakat coverage populasi ya, bukan wilayah. Bukan wilayah ya. Karena wilayah kita itu ada lautan dan sebagainya yang tidak dihuni manusia. Nah, yang dihuni manusia itu kita sudah hampir 90%. Nah, itu membutuhkan waktu panjang. Belum kita selesai menuntaskan 4G ini, sudah hadir teknologi 5G sekarang. Maka kita kan tidak harus membagi prioritas gitu. Mana yang harus di-cover dengan 4G. Jadi 4G ini seperti bottom line ya. Kalau ibaratnya kalau ruangan ini karpet. Karpetnya. Karpet ini memenuhi semua ruangan. Nah, nanti kalau 4G ini kayak meja, kursi, furniture ini. Jadi di wilayah-wilayah daerah-daerah yang memang sudah sangat membutuhkan. Jangan sampai kita berlebihan melakukan investasi secara besar-besaran belum pada saat yang tepat gitu. Itu message-nya, tapi bukan excuse ya. Saya menyampaikan memang 5G diperlukan, namun di daerah dan pada keadaan yang seperti apa, ada conditioning-nya. Dan ada bottom line lagi yang penting ketika kita mau implementasikan 5G, jangan kemudian tarifnya jadi melonjak. Kita berharap 5G itu hadir secara natural dan sampai masyarakat mendapatkan kesan untuk pindah teknologi 5G namun harus membayar kuota yang berkali-kali lipat harganya dari apa yang digunakan sekarang. Nah, oleh karena itulah dibutuhkan strategi ya. Jadi Indonesia memang perlu untuk masuk ke era 5G ini, namun dengan strategi yang tepat agar masyarakat tidak dibebani dengan cost tambahan, dengan biaya tambahan. Itu syarat-syaratnya ya. Karena kan kalau Indonesia kan tiba-tiba muncul HP 5G dulu pertama kali itu Apple atau Android, tiba-tiba mereka langsung tuh kepengen beli, harganya masih tinggi gitu kan, kepengen merasakan. Ternyata itu belum bisa sebenarnya kan, sebenarnya dipakai kan? Sebenarnya enggak juga. Kalau 5G sekarang di kota-kota besar yaitu sudah digelar. Semua operator sudah mengimplementasikan. Tapi tadi dia baru mengimplementasikan di area-area tertentu, belum mengcover seluruh bagian seperti halnya 4G. Ada syarat nih sebenarnya Mas Anggi yang penting nih buat operator kita.
ketika mereka ingin masuk ke layanan 5G ini, mereka harus menyelesaikan fiberisasinya dulu. Harus di-cover, dikoneksi dengan fiber optik. Karena apa? Karena kalau kita bicara layanan 4G, 5G itu di level akses. Adanya adalah ketika hubungan antara user yang menggunakan HP ya, dengan BTS. Itulah teknologi 4G, 5G itu ada di sana. Tapi BTS ke belakang itu adalah middle mile-nya atau apa kalau ini pipa atau jalannya core-nya ya, jalannya. Nah, ini masih banyak BTS dari operator kita itu yang di belakang itu koneksinya tidak menggunakan fiber optik. Nah, ini masih kabel koaksial atau enggak? Bukan, masih microwave link. Microwave link kan ya, menggunakan microwave link atau menggunakan teknologi, bahkan ada yang satelit juga untuk daerah-daerah yang remote. Nah, ini walaupun kita di level akses itu menerapkan 5G, namun apabila di middle mile dan backbone ini tidak menggunakan fiber optik, ini tidak akan bisa dinikmati. Jadi tanda speednya 5G-nya itu hanya tanda aja. 5G-nya itu jadi simbol tulisannya aja. Di HP kelihatan keluar 5G. Tapi speednya tidak dirasakan seperti true 5G. Tidak standar 5G. Tidak benar-benar yang 5G. Karena apa? Karena masih ada bottlenecking. Jadi penyempitan pipa lah ya, ketika di antara BTS dan sampai ke core-nya itu, ke pusat pengendali. Maka oleh karena itu ini adalah PR yang sekarang sebenarnya sedang dikerjakan oleh teman-teman telco operator itu untuk menuntaskan fiberisasi itu. Nanti ketika ini menjadi 5G bahkan 6G, tetap saja di belakang ini harus dihandle oleh fiber optik. Nah, kalau dia tidak fiber optik, yang walaupun kita tetapkan dari BTS ke terminal ke HP itu 6G, ya tetap nggak dirasakan peningkatan kapasitas tadi, gitu. Kecepatan tadi. Gitu. Kira-kira kapan itu, Pak? Kalau hitungan waktunya? Sebenarnya kan tadi saya bilang kalau di kota-kota besar kita di Jakarta di itu 5G sudah ada. Bagi yang sudah punya HP 5G sekarang sudah bisa menikmati 5G di Jakarta area tertentu. Semua kota besar lah, Bandung, Surabaya, Medan itu sudah ada. Tapi kalau kita bicara coverage secara keseluruhan, berarti kan intinya mengubah 4G menjadi 5G. Itu setidaknya membutuhkan 7-8 tahun prosesnya untuk seluruh Indonesia. Nah, itu ada beberapa syarat. Satu tadi masalah fiberisasi. Yang kedua ketersediaan spektrum frekuensi. Nah, ini penting ya, karena 5G ini membutuhkan spektrum frekuensi yang jauh lebih lebar daripada spektrum frekuensi untuk 4G. Nah, kita di Indonesia ini ada mengalami keterlambatan di sisi spektrum frekuensi ini untuk yang middle spectrum, yang capacity band. Yang 700 kemarin bekas itu TV? Coverage band. Coverage band. Itu untuk daerah-daerah yang bisa mengcover agak jauh. Jadi spektrum frekuensi radio ini punya karakteristik ya. Kalau dia spektrumnya rendah, itu jangkauannya jauh. Tapi kalau dia semakin tinggi, dia jangkauannya pendek, namun kapasitasnya tinggi. Besar jadi ya. Kapasitas besar. Nah, kita ini ada punya keterlambatan di band middle capacity ini, yaitu band 2,6 giga dan 3,5 giga. Ini adalah band spektrum yang sudah digunakan secara luas. Ekosistemnya sudah siap. Ekosistem itu artinya apa? HP-nya. HP-nya itu semua sudah punya 5G ready untuk band 2,6 dan 3,5 itu. Nah, kebetulan di Indonesia itu band 2,6 dan 3,5 ini saat ini sedang digunakan untuk layanan satelit. Pemanfaatannya bukan baru sekarang, ini 15 tahun yang lalu. 2,6 itu dulu Indovision kalau nggak salah ya. Ya, dulu MNC Group itu yang menggunakan layanan Indovision tadi. Itu mereka menggunakan satelit yang namanya Indostar ya, untuk melayani masyarakat menggunakan satelit. Nah, baru akan berakhir pemanfaatan spektrumnya itu pada akhir tahun 2024 ini. Izinnya penggunaannya? Izin stasiun radio penggunaan untuk band 2,6 giga.
Nah, ini berakhir 2024. Jadi pada tahun 2025 band spektrum 2,5 itu 2,6 giga itu bisa kita rilis. Bisa dimanfaatkan oleh telco operators. Nah, satu lagi band 3,5 ini juga masih digunakan oleh satelit. Banyak sekali Telkom, PSN, BRI itu menggunakan band spektrum 3,5 giga ini. Dan masa lakunya masih cukup panjang, maka kita sekarang sedang melakukan banyak uji coba untuk coexistence. Jadi hadir bersama antara 5G dengan satelit itu. Memang harus ada improvement dengan pemasangan filter dan sebagainya kepada itu, namun ini perlu gitu, band 3,5 ini juga melengkapi band 2,5 2,6 tadi. Jadi kalau yang band 2,6 itu baru paling cepat 2025 awal gitu Pak ya? Iya, betul. Yang 3,6 masih belum tahu kapan lagi gitu. Cuman begini ya, bukan berarti tanpa band itu kita nggak bisa 5G, nggak juga. 5G sudah bisa diimplement di band 2,3 dan itu sudah banyak digunakan oleh masyarakat, operator pun sudah memiliki band itu. Band 2,1, band 1800 mega itu juga sudah bisa. Cuman kita mau bilang yang excellence lah, yang jumlahnya pemakaiannya besar-besaran, itu spektrumnya dibutuhkan 2,6 giga itu. Berarti band yang 700 udah bisa juga dong Pak? Bisa, yang zaman baru ini ya? 700 pun nanti bisa dipakai untuk 5G, tapi nature-nya untuk daerah-daerah yang agak rural ya, bukan maksudnya yang jangkauannya jauh. Panjang tadi. Bukan di daerah crowd area, misalnya kalau di Jakarta ini sepanjang jalan Sudirman Tamrin gitu. Pakai 700 itu kurang efektif karena dia jangkauannya luas, jauh. Jadi yang 700 itu tidak akan dilelang dulu atau menunggu yang 2,6 tadi? Rencananya? Rencananya kita mau lelang segera, kita mau rilis segera. Tapi kebetulan kami menerima surat nih dari semua operator seluler itu, seluler ya, yang mengusulkan untuk sedikit ditunda lelang 700 mega itu. Karena apa? Karena mereka menganggap akan jauh lebih efektif dan apabila dirilis bersamaan dengan 2,6 semua itu. Berarti ya kalau yang MNC mungkin ya 2025 atau yang satelitnya mungkin kita tunggu lagi berarti gitu ya. Kita juga belum putuskan juga. 700 ini bisa kita rilis. Sebenarnya ini spektrum independen kok, tidak harus bersamaan. Namun ini kan namanya usulan ya. Kita kan tentu sebagai regulator juga mencermati usulan itu. Yang mau kita lelang, yang akan lelang kan mereka. Kalau mereka semua nggak ada yang ikut ya kita kayak jualan nggak laku jualannya. Ada ini. Iya. Apakah ada antisipasinya juga tadi? Strategi melaksanakan 5G tadi kan, karpet 4G ini semua, ada 5G-nya kayak naruh meja-meja. Iya. Nah, apakah antisipasi nanti kalau kita ini kan ketergantungan sama Cina, kita nggak bisa bikin sendiri. Nah, kalau sama itu, tahu 4G-nya berhenti, yang produksi gimana? Belum nggak siap dengan 5G-nya. Iya. Nah, itu kan. Memang selalu perubahan, perubahan teknologi seperti itu tuh memang akan mungkin terjadi ya, tapi berhenti itu nggak mungkin Pak. Karena apa? Karena itu namanya sustainability industry. Teknologi ini bukan sifatnya mandek berhenti total, dia akan terus berkembang. Bahkan sampai sekarang pun peripheral 2G itu masih ada gitu. Tapi ya ini contohnya, tapi sudah lebih banyak kanibalnya. Karena apa? Karena kalau diproduksi udah sedikit. Tapi artinya masa transisi itu akan terus di-maintain ya. Karena mereka juga memiliki kepentingan untuk ya tetap berlanjut pengembangan teknologi itu. Jadi nggak berhenti mendadak lagi. Iya. Iya. Belum selesai karpetnya udah compang-camping nggak bakal seperti itu. Iya. Kalau kesiapan perangkat sama teknologi untuk menjadikan 5G sendiri gimana menurut Mbak Dirjen? Iya, perangkat kita ini sekarang ada di kisaran 5-10% ya masyarakat yang menggunakan smartphone dengan 5G. Maksudnya smartphone-nya memiliki kemampuan 5G. Saya menduga bahwa masyarakat itu akan baru agresif akan membeli 5G
handphone atau perangkat apabila sudah ada layanan yang menarik untuk mereka ikuti. Ketika ada layanan yang hanya bisa jalan di 5G dan itu dibutuhkan, itu akan menjadi prime mover atau menjadi pendorong masyarakat untuk beralih menggunakan smartphone yang 5G ready. Nah, itu kemampuan itu akan seiring sejalan dengan kebutuhan. Saya khawatir kalau masyarakat juga sekarang terlalu cepat membeli perangkat 5G, sementara dia sendiri belum memiliki kebutuhan untuk menggunakan, maka terjadi wasting ya terhadap itu. Tapi ini akan sifatnya akan eksponensial biasanya, tidak linear. Jadi begitu ada layanan yang betul-betul bermanfaat ketika menggunakan 5G, maka orang akan mendorong. Kita contoh begini dah, waktu kita belum kenal WhatsApp lah, belum kenal chatting application. Ya, orang belum kenal BBM, ya belum merasakan manfaatnya untuk itu pada saat itu, ya lambat beli 4G gitu. Tapi begitu kemudian mereka tahu bahwa kalau pakai aplikasi itu mereka bisa tukar-menukar film, bisa video call, bisa conference video call, menghubungi anak yang lagi sekolah di luar negeri, tidak menggunakan pulsa yang biasa gitu. Itu kan cepat sekali. Nah, sekarang boleh dibilang udah di atas 90% pemanfaatan 5G ini 4G itu. Nah, jadi gerakannya itu yang terjadi eksponensial. Prime mover-nya itu adalah layanan use case. Dia yang menjadi pendorong masyarakat untuk membeli perangkat yang siap 5G ready. Dan harganya udah mulai turun ya, Prof ya? Udah mulai turun. Kalau sebaliknya Pak Adit ya. Kalau tadi layanan orang akan ini kalau sudah tarik kalau layanan. Sebaliknya udah ada belum permintaan layanan khusus untuk 5G, misalkan dari industri ya. Kalau di luar negeri banyak IoT, baik industri pertanian maupun industri perikanan atau robot industri ya. Belum pertanian ini. Sebenarnya ada betul sampai sekarang. Justru use case-nya 5G itu yang tumbuh ya di vertical industry itu. Jadi belum masif untuk sifatnya retail, tapi digunakannya misalnya tadi untuk layanan-layanan misalnya di offshore pertambangan, di industri perakitan mobil dan sebagainya, mereka itu sudah sangat membutuhkan connectivity 5G. Kenapa? Karena mereka menjalankan fungsi-fungsi otomasi dan robotik yang sensitif terhadap kecepatan dan latensi dari kualitas. Maka vertical industry ini memang sudah menjadi wilayah pengembangan 5G yang utama sekarang. Dan satu lagi Pak yang juga tumbuh use case 5G berkembang itu di FWA, Fixed Wireless Access. Artinya banyak rumah yang tidak bisa terhubung dengan fiber optik karena kesulitan penggalian, kemudian bisa masuk ke rumah, maka diganti dengan perangkat radio. Nah, perangkat radio kalau menggunakan 4G ini speednya terbatas. Maka kalau menggunakan 5G, mereka akan mendapatkan layanan yang seperti layanannya optik. Gitu. Jadi kayak zaman dulu ya Pak, zaman darat telindo pakai yang telepon rumah pakai radio gitu kan berarti ya? Itu namanya fixed wireless access. Jadi di rumah tidak lagi dipasangkan fiber optik. Tapi dia mendapatkan layanan yang seperti kualitas fiber optik. Dan itu hanya bisa 5G, nggak bisa 4G. Kurang lah. Kan sekarang ada kayak brand-brand dari masing-masing telco operators itu untuk fix di rumah gitu. Kalau yang saya hafal itu yang di Telkomsel Orbit misalnya. Orbit. Orbit itu kan mengganti fiber optik modem rumah yang fiber optik. Itu dia menggunakan teknologi fixed wireless access. Nah, kalau dengan 4G mungkin bisa, tapi belum maksimal. Nah, maksimalnya ketika FWA-nya itu menggunakan 5G. Ini berarti baru akan B2B dulu berarti kemungkinan yang akan grow-nya. Ya, kalau melihat kita benchmark ke luar negeri, 5G itu tumbuhnya di vertical industry tadi, di B2B tadi, dan juga rumah tadi
residensial untuk FWA. Tapi untuk pemakaian penggunaan secara meluas di jalan mobilitas seperti kita menggunakan HP seperti biasa, ini growth-nya masih agak lambat karena belum ada use case yang kuat gitu. Yang layanan yang mendorong killer application-nya itu belum dapat. Ya. Jadi masih harus sabar dulu gitu ya. Kalau mau udah kepengen cepat-cepat 5G dengan impian internet tinggi ya Prof ya. Orang Indonesia kan pengen gitu Prof. Duluan aja pengen cepat tinggi. Kombinasi internet tinggi tapi biaya murah. Biaya murah. Kalau internet tinggi tapi biayanya jangan naik gitu. Ya, kan? Karena kan kalau handset dulu masih harga 20 juta, 25 juta, orang udah pengen beli karena ada 5G-nya kan. Sekarang semakin turun lagi kan harganya sebenarnya. Itu jadi rame jadinya kan. Pengen cepat-cepat ke 5G. Ada juga nih, ini gara-gara Starlink juga karena teknologi satelit juga. Ada ini istilah direct to cell ke end user dari satelit, ya kan? Untuk apa istilahnya non terrestrial network. Nah ini gimana lagi nih? Karena ini jadi rame lagi orang Indonesia kan gitu, dikit-dikit dengan teknologi baru kepengen pakai ya Prof ya? Iya. Ini Mas Anggi, jadi memang teknologi satelit ini sekarang sedang mengalami lompatan yang luar biasa. Jadi saya cerita sedikit perkembangannya. Dulu teknologi satelit itu hanya untuk kebutuhan VSAT ya. Jadi untuk fix di satu area tertentu komunikasi, tapi sangat lambat. Karena apa? Karena latensinya itu jarak dari satelit ke rumah ke bumi itu jauh. Nah, LEO ini kemudian tumbuh ke satu lagi teknologi baru yang namanya HTS, High Throughput System. Masih di geo tapi teknologinya HTS, High Throughput System. Jadi High Throughput System itu dia sistemnya seperti BIM gitu. Jadi footprint itu nggak luas se-Indonesia, tapi menyorot tertentu gitu, kayak lampu senter lah gitu. Jadi itu dia akan lebih kuat powernya, maka speednya bisa diperbaiki. Tapi ini belum puas juga. Berkembang baru yang namanya LEO ini, Low Earth Orbit. Nah, dia karena jaraknya dekat, maka potensi layanan satelit ini bisa direct ke HP itu sudah dimungkinkan sekarang dengan LEO ini yang disebut dengan direct to cell tadi. Nah, ini tentu sebuah challenging ya buat industri telekomunikasi secara keseluruhan. Kita sendiri di pemerintah saat ini sedang mengkaji dan mencermati perkembangan teknologi itu. Namun bagi kita direct to cell ini untuk saat ini itu lebih sifatnya complementary. Artinya dia belum pada posisi bisa menggantikan seluler. Artinya kan tidak terbayangkan nanti kalau kemudian semua lagi tidak butuh BTS. Kita hanya perlu jalan-jalan aja kemana-mana bawa HP langsung connect satelit. Ini kapasitasnya masih terbatas. Sekarang di Indonesia itu melayani 200 juta lebih orang menggunakan HP. Satu orang bisa dua nomor. Satu orang bisa dua nomor. Dan sedunia itu udah miliaran pengguna HP GSM atau teknologi yang menggunakan BTS seperti saat ini. Kalau kemudian ini semua digantikan dengan satelit, ini belum terbayangkan kapasitas itu bisa menggantikan. Kalau kita bicara kapasitas Starlink sekarang, marketnya secara global itu around 1% pengguna sedunia. Ya, 1% dibandingkan dengan seluler. Maka teknologi mungkin akan datang ke sana. Bisa melakukan komunikasi nanti pada saatnya menggunakan HP langsung ke satelit, tapi kapasitasnya masih terbatas. Oleh karena itu mereka menurut saya strateginya adalah complementary. Yang kedua, frekuensinya. Karena apa? Karena satelit yang direct to cell itu ujungnya kan diterimanya oleh HP. HP kita ini menggunakan frekuensi seluler yang sudah dimiliki dan dioperasikan oleh seluler operator. Jadi tidak mungkin kemudian saat kita menyiapkan spektrum yang khusus untuk kebutuhan satelit itu direct to cell. Yang ada adalah mereka harus bekerja sama dengan seluler operator untuk memberikan layanan komplement. Jadi ketika dia masih bisa connect ke BTS, dia gunakan BTS. Tapi ketika lepas dari BTS, masuk misalnya di pinggir hutan kita ke laut gitu. Nah itu udah pindah menggunakan satelit. Jadi
untuk saat ini yang terbayang disebut direct to cell itu seperti itu. Seperti itu. Jadi masih layan service ya, komplementari ya. Karena mereka sendiri belum bisa mampu untuk melayani 200 juta itu. Iya. Paling untuk melayani yang di laut masih bisa. Iya. Jumlahnya itu ya. Itu gitu, iya betul. Kapasitasnya masih terbatas. Tapi yang di darat nggak bisa. Iya. Oke. Itu yang banyak ada teknologi apa? High altitude platform (HPS) itu yang katanya Mitratel lagi coba untuk riset kayak gitu. Oh, gitu itu, ya. Itu beda lagi. Beda lagi malah apa? Kalau itu Pak Mas Anggi. Jadi itu menggantikan fungsi BTS di darat. Jadi tetap BTS, tapi BTS-nya itu adanya di udara. Terbang BTS-nya. Dan tentu coverage-nya kan jadi luas karena di atas kan. Jadi kita tidak perlu membangun banyak BTS di darat. Lagi ini pun juga kita cermati, dan negara seperti Indonesia memang solutif nih teknologi yang seperti ini gitu. Satu, kita daerahnya archipelagic country, negara kepulauan, membangun BTS itu sangat berat. Logistiknya pun mengangkut barang-barang BTS atau tower-tower ke daerah itu yang itu udah masalah itu, membuat cost. Nah, ini kalau di udara kan lebih efisien lagi. Namun demikian kita mencermati dari pemanfaatan teknologinya itu tidak cost-nya jauh lebih membengkak gitu biayanya. Tapi ini komplement, sangat menarik ini. Google Loan dulu waktu itu. Iya, dulu Google ini mirip seperti itu. Pakai balon-balon gitu kan ya, pakai balon itu, balon udara. Ya. Nah, sekarang yang disebut tadi hubs tadi yang sekarang berkembang itu ini menggunakan kayak pesawat mini gitu. Oh, terbang. Beda lagi terbang terus ya? Iya, dia terbang tapi stasioner. Sebenarnya menjaga dengan kecepatan bumi saja gitu. Jadi supaya dia stasioner dengan di bawah, maka dia kan perlu power ya untuk menjaga rotasi bumi itu. Jadi itu semacam kayak seperti pesawat, dan nanti pada periode tertentu ini harus landing digantikan pesawat yang baru. Gitu. Ya. Jadi loan itu modelnya seperti itu, karena kemarin loan itu belum bisa berkembang pesat juga. Salah satu isunya di masalah keselamatan penerbangan. Karena jaraknya dengan pesawat itu sangat dekat. Ya, jadi di ketinggian sekitar 30.000, 50.000 kaki ya. Nah, itu adalah daerah penerbangan komersial gitu, sehingga banyak negara yang mengkhawatirkan model Google Loan itu. Jadi agak terhambat. Nah, ini akan diselesaikan dengan teknologi model pesawat juga gitu. Tapi hal itu udah mulai dipertimbangkan berarti Pak Dirjen. Iya, kalau pada prinsipnya kita kan di Indonesia ini teknologi itu bukan sebuah penghambat. Kita catch up, kita ikut serta di proses perubahan teknologi itu, namun kepentingan nasional bisa terjaga. Itu yang penting sebagai pemerintah gitu. Seru banget, asik ini. Pak Dirjen terakhir, pesan Pak Dirjen buat teman-teman yang soal kecepatan internet ini untuk apa pesan Pak Dirjen? Iya, saya tentu berharap 5G atau bahkan 6G. Gunakanlah internet ini dengan bijak ya. Bijak itu dalam artian dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Sayang kuota, dibeli mahal-mahal tapi dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Makin cepat hati-hati, pasti download speednya tinggi, maka yang pemanfaatan kuotanya pasti makin besar. Proses makin besar. Nah, ini perlu waspada lah, sehingga tidak kemudian tagihan melonjak di dalam 1 bulan. Kalau menggunakan 5G tidak terasa. Yang tadinya nonton filmnya cuma 1 film sehari, ini bisa 5-6 film karena download speednya tinggi. Ya, jadi intinya agar digunakan dengan kepentingan yang produktif lah gitu. Menjaga keamanannya gitu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih. Ya, teman-teman pemirsa, ini sebagai regulasi informatika ini sudah berakhir. Saya Anggi Makmur bersama Profesor Jamhari Sirait. Sampai jumpa lagi di podcast Telco episode berikutnya dengan para operator ya Prof, kita rencananya ya untuk kita coba membahas dengan secara logis dan agar tidak terasa berat. Kami akan bahasnya dengan gamblang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.